hak cerai itu ada di tangan suami. Nah, kecuali yang bisa membuat hakim itu memutuskan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Sahabat Bunda yang dirahmati Allah, ada seorang suami yang mengeluhkan istrinya yang nekat melayangkan gugatan cerai hanya karena masalah tertentu. Nah, sebenarnya masalah tersebut itu masih bisa dicarikan jalan tengah. Tapi karena ada campur tangan mertua, ya akhirnya si istri ini terprovokasi untuk melakukan gugatan cerai. Ya, apa yang bisa diperbuat suami menurut Islam agar sang istri itu membatalkan gugatan cerainya? Baik, sebelum saya membahas pertanyaan tersebut, silakan Anda bisa simpan dulu ya nomor yang ada di bawah ini untuk berkonsultasi mengenai masalah cinta dan rumah tangga dan mendapatkan solusi dan saran spiritual yang tepat sesuai kebutuhan Anda. Baik, sahabat Bunda yang dirahmati Allah, ya, terutama untuk para suami nih atau para ayah. Prinsipnya begini, hak cerai itu ada di tangan suami. Ya, mau berapa kali pun istri meminta cerai kepada Anda, selama Anda tidak mengiyakan dan tidak menceraikan, maka tidak akan terjadi perceraian. Nah, kecuali ya, jika istri Anda ini melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Nah, itu pun kalau sang hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri Anda. Nah, ada beberapa poin yang bisa membuat hakim itu memutuskan perceraian. Nah, Anda nih para suami, ya silahkan Anda bisa catat baik-baik ya. Jadi yang pertama, bila Anda berbuat zina atau menjadi pemabuk, ya, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit disembuhkan. Nah, yang kedua, ketika Anda itu meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa kabar, ya, tanpa izin, dan tanpa alasan yang syah, atau karena penyebab lainnya yang di luar kemampuan. Nah, lalu yang ketiga, selama pernikahan, Anda mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat. Nah, yang keempat, ketika Anda sudah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap istri Anda. Nah, istilah lainnya adalah KDRT. Lalu yang kelima, Anda dan istri Anda itu punya cacat fisik atau penyakit yang gara-gara cacat dan penyakit itu membuat Anda atau istri Anda tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai suami istri. Nah, lalu yang keenam, antara Anda dan istri itu terus terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Nah, kemudian ada 2 poin lainnya. Nah, yang pertama, ketika Anda melanggar sigot taklid, dan yang kedua adalah murtad. Ya, Anda pastinya masih ingat ya, sigot taklid yang Anda baca sesaat setelah akad nikah, yang bisa Anda cek di buku nikah Anda. Ya, sahabat Bunda, ya terutama para ayah nih. Dari syarat-syarat tadi Anda bisa berkaca di sini. Apakah ada 1 atau 2 perilaku Anda seperti yang saya sebutkan tadi? Ya, bila ternyata ada, misal ada kebiasaan buruk nih, ya yang belum Anda hentikan, maka agar istri mau membatalkan gugatannya, Anda perbaikan. Nah, bila ternyata ada, ya misal ada kebiasaan buruk Anda nih yang belum Anda hentikan, maka agar istri mau membatalkan gugatannya, Anda perbaiki diri dulu ya. Anda perbaiki diri Anda terlebih dahulu. Buktikan pada istri bahwa Anda itu sudah berubah. Kemudian bicarakan baik-baik dengan istri Anda mengenai masa depan pernikahan Anda berdua. Ya, tapi bila kasusnya ternyata tidak ada satupun poin yang saya sebutkan tadi yang ada di diri Anda, ya Anda tidak perlu khawatir ya. Insya Allah hakim akan punya keputusan yang bijaksana. Nah, misalnya Anda dan istri diminta untuk memperbaiki hubungan, membicarakan baik-baik, dan berdamai kembali.
Jadi, jika selama ini Anda masih tetap menunaikan kewajiban Anda sebagai suami, yaitu memberikan nafkah lahir dan batin sewajarnya, ya insya Allah Anda tidak perlu khawatir. Yang perlu Anda fokuskan saat ini adalah bagaimana agar hati istri Anda itu hatinya cair dan diluluhkan oleh Allah. Dan untuk yang satu ini memang perlu adanya ikhtiar secara spiritual, yaitu dengan usaha mendekatkan diri kepada Allah, lebih rajin ibadah, dan juga banyak zikir, ya, dengan menggunakan tasbih karomah Al-Qahar sebagai media zikirnya, di mana energi positifnya itu dapat membantu mencerahkan aura di dalam rumah tangga Anda, sehingga istri Anda mau diajak membina kembali rumah tangga yang harmonis. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan di sini yang semoga bermanfaat. Nah, bagi Anda yang sedang punya masalah ya seperti yang saya bahas di video kali ini dan Anda punya pertanyaan atau keluhan tertentu, ya silahkan konsultasikan dengan saya di nomor yang ada di bawah ini untuk mendapatkan solusi dan sarana spiritual yang tepat. Baik, saya Bunda Ayu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.